Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hadis akan menjelaskan tentang kitab-kitab hadis Al-Mu'tabarah dengan anggota Izzadur Rahmi, Andrian, Usmal Hayati, dan saya sendiri Desrianti. Selamat menyaksikan. Kitab Jami Sunan At-Tirmizi. Salah satu karya besar Imam At-Tirmizi yaitu kitabnya yang bernamakan Kitab Sunan At-Tirmizi. Kitab ini merupakan kitab yang unik. Kitab ini memiliki dua sebutan, yaitu pertama kitab Al-Jami dan yang kedua kitab At-Tirmizi. Kitab Al-Jami dinamakan kitab Al-Jami karena ia menghimpun bab-bab atau persoalan yang berkaitan dengan fikih. Disebut dengan kitab At-Tirmizi karena dia menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari beberapa kitab beliau yaitu kitab pembahasan kitab As-Salah, kitab At-Taharah, dan kitab Al-Zakah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kitab Musnad Imam Ahmad. Berdasarkan sumbernya, hadis-hadis yang dapat di dalam Musnad Ahmad dibagi menjadi 6 macam sebagai berikut. Pertama, hadis yang diriwayatkan Abdullah dari ayahnya Ahmad bin Hambal dengan mendengar langsung. Hadis seperti ini paling banyak jumlahnya di dalam Musnad Ahmad. Nah, di sini mengatakan bahwa riwayatkan Abdullah dari ayahnya. Abdullah tuh langsung kepada ayahnya dia belajar. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain. Hadis semacam ini sangat sedikit jumlahnya. Nah, yang seperti ini, karakter yang seperti ini, yang dari Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain itu sedikit ya jumlah orang yang melakukannya seperti ini. Nah, yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Abdullah dari selain ayahnya, Zawid Abdullah. Nah, yang keempat, hadis yang tidak didengar dan dibacakan Abdullah kepada ayahnya, tapi Abdullah menjumpai dalam kitab sang ayahnya yang ditulis tangan. Hadis yang didengar dan dibacakan Abdullah kepada ayahnya, tetapi Abdullah menjumpai dalam kitab sang ayahnya. Seperti itu. Nah, yang kelima yaitu hadis yang tidak didengar Abdullah dari ayahnya, tetapi dibacakan di depan ayahnya. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Qati. Sebagai kitab yang dikenal, banyak ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap kitab Musnad Ahmad. Ghulam bin Sa'labah waktu tahun 345 Hijriah. Misalnya, mengumpulkan lafal-lafal yang gharib yang terdapat di dalam Musnad Ahmad dan memahnianya. Ibnu al-Mulakakin Asy-Syarfi'i membuat ringkasan dan as-Sinad waktunya 1999 Hijriah membuat syarah dari kitab tersebut. Musnad Ahmad tercatat sebagai masterpiece dalam khazanah literatur hadis dan dalam hal hadis dari segi literatur dan sejarah tiada tandingannya. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kitab Sunan An-Nasa'i adalah kitab yang kurang mendapat syarah dibandingkan kitab Sunan yang Capek. Itu. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari merupakan kitab atau hadis yang paling banyak digunakan oleh umat Islam untuk membahas tentang suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih Bukhari ini disusun selama 16 tahun lamanya. Dalam Bukhari ini menghafal hadis itu sebanyak 1 juta hadis. Dia mencari hadis ke beberapa kota. Imam Al-Bukhari ini dikenal dengan orang yang memiliki daya ingat yang cerdas. Kata Imam Al-Bukhari, hadis itu dikatakan sahih apabila telah memenuhi kriteria. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang adil, tidak berbohong. Setelah itu sidik dan lain sebagainya. Itu baru bisa dikatakan hadis sahih, kata Imam Bukhari.
Imam Bukhari sebelum meriwayatkan hadis atau membuat sebuah hadis, beliau itu terlebih dahulu sholat istikharah 2 rakaat. Setelah sholat, beliau berdoa kepada Allah supaya apa yang dituliskan itu benar. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang Sahih Al-Bukhari. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.